udah belajar ini pakai tangan ya, kemarin kita kerjain pakai tangan. Berapa sin 0? Kalau sin 0 jalannya dari kelingking ke jempol. Nah, kita punya 0, kemudian setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau cos dia jalannya dari jempol ke kelingking, berarti 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Jadi dia kebalikan. Jadi cos itu kebalikan sin. Kemudian tan itu adalah sin per cos. Berarti kita punya 0, 1 per akar 3. Kemudian kita punya 1. Kemudian akar 3. Kemudian ada. Nah, Umi, kita sekarang mau kemana, Mi? Ya, sekarang Umi mau mengingatkan kalian tentang apa? Yang tadi Umi bilang tentang kuadran. Jadi satu lingkaran berapa sudutnya? Satu lingkaran sudutnya itu adalah 360. Ya, 360. Atau biasanya kalau kita pakai radian berapa? 2pi 2pi radian. Jadi ini 0. 2pi radian. Itu sama dengan 2pi atau 0 derajat itu sama dengan 360 derajat di sini ya. Kemudian di sini kita punya sudut, karena kita bagi 4, 360 derajat, berarti kita punya di sini sudut berapa? Dari sini ke sini 90 derajat, atau biasanya kita tuliskan sebagai pi per 2, karena pi itu kan 180 derajat. Nah, yang ini kita punya pi atau kita punya 180 derajat. Sedangkan yang ini kita punya 270 derajat, atau kalau kita tuliskan dalam pi gimana? 3 per 2 pi atau 270 derajat. Nah, seperti yang ada di modul, kalau kita punya sudutnya itu di antara 0 derajat sampai 90 derajat, maka kita punya tabel ini. Ya, jadi kalau kita punya ini semuanya positif. Semua positif. Kita punya nilai trigonometrinya sesuai dengan tabel kita. Tapi, kalau kita punya di kuadran 2, ini kuadran 1 ya, ini K1. Kalau kita punya di K2, yaitu sudut yang kumpul, yaitu antara pi per 2 sampai pi, atau antara 90 derajat sampai 180 derajat. Berarti contohnya ada sudut 120, 150, 135, dan lain sebagainya. Ini cara nyarinya gimana, Mi? Nah, yang kita tahu kalau kemarin Umi cuma bilang semua sindikat tangannya kosong, pi-nya positif. Tapi nilai sin-nya itu gimana? Kita pakai rumus 180 derajat minus alfa. Maksudnya apa, Mi? Nah, perhatikan ya. Di sini, untuk sin kostanya, kita punya sin dari 180 derajat minus alfa, itu sama dengan sin alfa. Kemudian cosnya 180 derajat minus alfa sama dengan negatif cos alfa. Kemudian tan-nya dari 180 derajat minus alfa sama dengan negatif tan alfa. Maksudnya piye, Mi? Maksudnya Umi akan beri contoh di sini. Umi akan beri contoh. Nah, perhatikan. Misal Umi punya solihah berapa sih sin 120 derajat? Maka kita harus menyatakan sin 120 derajat itu sebagai 180 dikurang berapa? 120 derajat itu 180 kurang berapa sih? 60. Kurang 60 derajat. Maka
Maka hasil dari sin 120 derajat sama dengan sin 60 derajat. Berarti kita punya sin 60 derajat di tabel ini. Sin 60 derajat setengah akar 3. Oke, sekarang Umi tanya, kalau cos 150 derajat gimana cara nyarinya? 180 dikurang 30. Iya, cos 180 derajat dikurangi 30 derajat. Maka hasilnya apa? Kita punya, ingat karena ini di kuadran 2, maka kita punya negatif cos Cos 30 30 derajat. Berapa negatif derajat. cos? Kemudian kita punya cos 30 derajat setengah akar 3, maka kita punya negatif setengah akar 3. 3. Dan dipahami penjelasan Umi sampai sini? Kalau bisa Umi. Oke, Bisa, begitu bisa. juga sama dengan tan. Tan nanti misal Umi minta tan 135 derajat berapa solihah? Maka kita harus mencari nilai tan dari 180 180 derajat dikurangi 4 derajat. 45 derajat. Berarti sama aja negatif dari tan 45 derajat. Berapa? Kita lihat tan 45 derajat 1. Berarti kita punya negatif 1. Sampai sini? Do you understand? Insya Allah paham. Insyaallah ya. Pelan-pelan. Oke, yang ini clear ya. Umi hapus. Bentar, Wi. Iya, sorry. Untung aja kita pembelajarannya online ya. Jadi tinggal di Ctrl Z, Umi nggak usah nulis lagi. Kalian screenshot aja biar cepat. Oke. Nah, sambil Umi lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Sambil nulis. Selanjutnya kita punya kuadran 3. Apa di kuadran 3 kita punya apa yang positif, Solihah? Tanya positif. Kalau di kuadran 2 kita punya 180 dikurang alfa, di kuadran 3 Umi punya rumus 180 derajat ditambah alfa. Artinya apa, Mi? Artinya kita punya sinnya sama dengan apa? Sin 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif sin alfa. Cos 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif cos alfa. Kemudian tan 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif atau positif? Positif kan? Alfa. Barakallahu fiik. Jadi kita punya seperti ini rumus untuk apa namanya? Kuadran 3. Sekarang kita masuk ke contoh. Hapus. Oke, sekarang perhatikan. Misal Umi punya sin 200 berapa ya? 210. Maka apa hasilnya? Kita punya 210 itu sin 180 derajat ditambah berapa? Kalau di kuadran 3? 30 derajat. Maka kita punya sin 30 derajat. Hasilnya berapa sin 30 derajat? Negatif sin 30 derajat. Berapa berarti? Kita punya negatif setengah. Kemudian kalau Umi punya misalkan 225 derajat. Berarti 180 derajat ditambah berapa cos 225 derajat?
45. Iya, ditambah 45 derajat. Maka kita punya hasilnya adalah negatif cos 45 derajat. Sama dengan berapa ini? Kita lihat cos 45 yaitu setengah akar 2. Berarti negatif setengah akar Setengah 2. Terus tan berapa ya? Umi mau kasih tan 270 deh. Tan 270 berarti tan 180 ditambah 90. ditambah 90. 90. Maka tannya positif atau negatif? Positif. Positif tan 90 derajat. Berapa tan 90 derajat? Tidak terdefinisi. Oke, jadi seperti itu untuk penggunaan sin cos tan di kuadran 3. Oke, Umi lanjutkan. Sekarang masuk ke kuadran 4. Nah, kuadran 4 spesial nih. Kita punya cosnya yang positif. Dan rumusnya ada 2. Boleh 360 derajat dikurangi alfa. Atau karena kita punya 360 derajat sama dengan 0. Ya, karena 360 derajat sama dengan 0, maka kita boleh pakai minus alfa. Jadi 360 derajatnya diganti 0. Jadi kita punya rumusnya minus alfa. Misal kita punya berapa cos 300 salah. Berarti kita punya di sini rumusnya sin dari 360 derajat dikurangi alfa itu sama dengan berapa? Berapa ya? Oke, kita punya sin 360 derajat dikurangi alfa sama dengan apa? Negatif sin alfa. Negatif sin alfa. Nah, sama kalau Umi punya sin negatif alfa, berarti Umi punya juga negatif sin alfa. Jadi, misal Umi punya sin 330 derajat, itu sama dengan sin negatif 30 derajat. Jadi, sin 330 derajat itu nilainya sama dengan sin negatif 30 derajat. Gitu. Karena 360 derajat itu sama dengan 0. Nah, ini terusin sendiri ya. Nanti kalau cos jadinya gimana? Karena di papan tulis Umi tidak cukup. Kalau cos berarti positif ya, cos alfa. Dan kalau tan 360 dikurangi alfa, negatif tan alfa. Nah, ini berlaku juga untuk apa namanya? Negatif alfa. Jadi nanti kalau Umi tanya cos negatif 30 derajat gimana? Berarti kita punya cos 30 derajat. Kalau Umi tanya tan negatif 45 derajat gimana? Berarti negatif tan 45 derajat gitu. Oke, kita langsung ke contoh. Oke, perhatikan di sini contohnya. Misal Umi punya berapa nilai dari sin 300 derajat? Berarti apa yang harus Umi lakukan? Nyari sin 300 derajat gimana? Sin 60. 360 dikurangi 60 Derajat. berarti hasilnya negatif sin 60 derajat. Berapa negatif sin 60 derajat? Kita punya sin 60 derajat setengah akar 3, maka kita punya min setengah akar. Selanjutnya, kita punya cos negatif 30 derajat, maka kita punya cos 30 derajat. Karena kita punya secara umum, kalau kita punya sin negatif alfa, kita punya min sin
alfa. Kalau kita punya cos negatif alfa, kita punya cos alfa. Kalau kita punya tan negatif alfa, maka kita punya negatif tan alfa. Nah ini. Maka kita punya ini, kita punya cos negatif 30 derajat sama dengan cos 30 derajat. Maka kita punya di sini cos 30 derajat setengah akar 3. Lanjut, kalau Umi punya tan berapa ya? Tan 315 derajat berapa? Berapa sih tan 315 derajat itu? 360 dikurangi 45. 45 derajat. Maka kita punya tan 45 derajat negatif atau positif? Negatif. Maka kita punya di sini negatif 1. Oke, sampai sini bisa dipahami soalnya? Insyaallah bisa. Allahumma sayyiban nafi'an. Di tempat Umi hujan, tempat kalian hujan nggak? Mendung, Umi. Belum. Oke. Dah, berarti sampai sini paham ya untuk apa penggunaan di kuadran 1, 2, dan 3. Ini penting banget untuk basic kita mengerjakan persamaan trigonometri. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu trigonometric equation. Oke, stop dulu biar nanti. Jadi kan nanti kita mau upload YouTube ya, nggak apa-apa. Dipanjangin aja. Oke, jadi di sini Umi akan jelaskan persamaan pertama yang akan kita pakai di dalam trigonometric equation ini. Apa Umi persamaannya? Jadi kalau Umi punya, kemarin apa kalau kita biasanya nyari nilainya, sekarang kita nyari sudutnya. Kalau Umi punya, Kalau Umi punya sin X sama dengan R, maka Umi punya solusi apa? X sama dengan Oke, enggak ke situ deh. Kalau Umi punya sin X sama dengan R, maka kita punya cari K, jadi kita cari P itu sudut, atau Umi tulis sudut P aja lah. Cari sudut P yang memenuhi sin P sama dengan R. Kemudian apa, Mi? Maka solusi umumnya, solusi sin X sama dengan R adalah X sama dengan P ditambah K kali 360 derajat. Dengan K-nya apa, Mi? K-nya adalah anggota bilangan bulat. Jadi ini adalah solusi umum untuk mencari sin X sama dengan R. Mi, bingung saya Mi, ini maksudnya apa Mi? Oke, langsung aja kita ke contoh soal ya. Contoh soal untuk sin. Misal Umi punya solihah, tentukan nilai X untuk sin X sama dengan setengah. Coba perhatikan untuk sin X sama dengan setengah, kita punya di tabel dia X-nya sama dengan berapa, P-nya yang kita temukan, P-nya sama dengan apa aja? Yang pertama, P sama dengan 30 derajat. Ya kan? Karena kita punya sin 30 derajat sama dengan setengah. Ada lagi nggak P yang selain 30 derajat yang hasilnya setengah? 150. Berapa? 150. Berapa saya?
150 bukan? 150. Oke, di kuadran 2 kita punya sin juga nilainya positif, maka kita punya sin 150 derajat itu apa? 180 dikurangi 30. Maka kita punya dia juga sama, hasilnya setengah. Berarti P kita ada dua nih, ada P sama dengan 30 derajat, ada P sama dengan 150 derajat. Solusi umum dari persamaan ini itu adalah X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat untuk setiap K anggota bilangan bulat. Ini solusi umumnya. Jadi kalau masih ada kata kayak gini, berarti namanya apa? Solusi umum. Jadi kalau misalkan Umi nanti di PTS atau di ulangan harian nanya, tuliskan general solution atau solusi umum dari persamaan geometri ini. Maka kalian jawabnya masih ada bentuk K-nya. Dan ingat K-nya bilangan apa? Bilangan bulat. Kemudian selanjutnya dia ada dua solusi umum, yaitu X sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, sampai sini bisa dipahami untuk nyari solusi umum? Gampang kan? Gampang? Insya Allah ya. Oke, Umi kasih kalian kerjain yang warna merah ya. Sekarang kalau Umi punya sin X sama dengan setengah akar 2, negatif setengah akar 2, sorry. Maka kita punya P-nya yang memenuhi ada berapa? Coba cari sendiri. Negatif setengah akar 2. Sin yang nilainya negatif ada di kuadran berapa aja? Kemudian cari yang nilainya setengah akar 2. Cari nilai P yang memenuhi sin P sama dengan negatif setengah akar 2. Kita nemu P-nya berapa? Ada di 2 kuadran. Berapa? Di kuadran 3 dan 4 berarti nyarinya. Sudutnya berapa namanya? 45. 45. Nah, karena kita punya nilai negatif itu sin negatif itu di kuadran 3 dan 4, berarti kita bisa gunakan 180 derajat ditambah 45 atau 360 derajat dikurangi 45. Maka kita punya P-nya adalah 180 derajat ditambah 45. Berapa tuh? 225 derajat. Kalau yang di kuadran 4 kita punya 315. 315 derajat. Nah, ini udah kita buktiin ya, sinnya, nilai sin dari 225 itu adalah negatif setengah akar 2, dan nilai sin dari 315 juga sama. Ya kan? Udah kita buktiin dia juga negatif setengah akar 2. Setelah itu, solusi umumnya gimana nulisnya, Solihah? Maka kita punya untuk setiap K anggota bilangan bulat, kita punya solusi umumnya adalah X sama dengan 45 ditambah K kali 360. bukan 45-nya, kita punya sudut P-nya adalah 225 derajat ditambah K kali 360 derajat. Jadi P-nya, ingat kita punya ini. Jadi X sama dengan P ditambah K kali 360 derajat. Atau yang satunya X sama dengan 315. ya 315 derajat ditambah
kali 360. K kali 360 derajat. Oke, itu untuk solusi umum. Ada yang belum paham tentang solusi umum? Bisa ditanyakan sekarang. Gak apa, tanya aja. Ini mau tanya, Umi. Ya, silakan lihat. Itu hanya ditulis sesuai rumusnya aja gitu ya, Umi? Iya, kalau solusi umum masih ada tanya. Jadi masih ini kalau ada ini berarti masih umum. Nanti Umi akan setelah ini akan masuk ke solusi khusus. Jadi apa itu solusi khusus? Nanti kita akan bahas. Jadi nggak apa-apa. Terkesannya ini kan nggak solutif nih, masih ada variabelnya gitu kan. Nah, tapi nggak apa-apa. Nanti akan Umi ajari mencari solusi khususnya. Oke? Udah? Ada pertanyaan lagi? Kira-kira bisa nggak kalau Umi kasih soal buat nyari solusi umum? Nah, insya Allah bisa, Mbak. Insya Allah bisa ya. Oke. Umi coba hapus yang merah ya. Atau enggak deh, Umi nggak usah hapus yang merah. Umi akan bikin garis lagi buat membagi papan tulis ini. Siapa suka warna ungu? Umi mau pakai spidol warna ungu. Ya. Oke. Jadi kita akan masuk ke solusi khusus atau particular solution. Jadi ada general solution, ada particular solution. Jadi ternyata di dalam persamaan trigonometri kita nggak hanya diberikan soal sin X sama dengan setengah aja, tapi ada lanjutannya. Biasanya Umi akan bilang gini, Solihah tentukan nilai X yang memenuhi sin X sama dengan setengah, tapi X-nya hanya di antara 0, X-nya hanya di antara 0, dari 0 sampai 360 derajat. Coba ya dicari ya. Oke, dari contoh pertama kita punya sin X sama dengan setengah. Solusi khususnya ada dua ya. Yang pertama kita punya X sama dengan berapa tadi? 30 derajat. 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ini solusi yang pertama. Oke, ini solusi yang pertama. Kita punya X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ingat K-nya anggota bilangan bulat. Maka kita cari X yang memenuhi ini dengan cara kita substitusikan mulai dari K sama dengan 0. Umi, kalau K sama dengan 0, X-nya berapa? Berarti kita punya 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Berapa kita punya X? Kita punya X-nya 30 derajat. Umi, K-nya sama dengan 1. Ya, kalau misalkan 30 derajat memenuhi nggak? X-nya di antara 0 sampai 0 derajat sampai 360 derajat. Memenuhi nggak? Memenuhi. Kemudian kita punya, kalau K-nya sama dengan 1, gimana Salihah? K-nya dari mana? Apa coba-coba? Coba-coba, K-nya boleh kalian mulai dari negatif 1, kemudian 2, terserah kalian. Kalau Umi biasanya nyoba dari 0, kemudian 1, kemudian negatif 1. Jadi ini terserah kita K-nya. Yang penting kita mau cari yang memenuhi. Kemudian X-nya untuk K-nya sama dengan 1, X-nya berapa? 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Berapa ini? 390 derajat. Kira-kira memenuhi enggak? Nih, syaratnya. Enggak, berarti tidak memenuhi. Berarti K yang sama dengan 1 enggak memenuhi, apalagi K sama dengan 2, 3, dan seterusnya. Makanya Umi enggak teruskan. Terus Umi akan coba K sama dengan negatif 1. Siapa tahu negatif juga memenuhi. Kita punya X-nya sama dengan 30 derajat ditambah
negatif 1 dikali 360 derajat. Berapa hasilnya? Min 330. Iya, min 330 derajat. Memenuhi nggak? X antara 0 derajat sampai 360 derajat. Tidak memenuhi. Selanjutnya, kita masuk ke solusi umum yang kedua kita, yaitu X-nya sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, biasanya Umi kalau udah K sama dengan negatif 1 nggak memenuhi, Umi nggak akan coba K sama dengan negatif 2 dan seterusnya, karena itu pasti lebih negatif lagi kan hasilnya. Nah, kemudian yang 150 derajat caranya sama, kita coba K sama dengan 0, K sama dengan 1, K sama dengan negatif 1, lalu kita ketemu hasilnya. Nah, kemudian nanti kita akan cari yang memenuhi yang mana. Oke, boleh kalian cobain dulu untuk yang input K sama dengan 0, K sama dengan 1, dan K sama dengan negatif 1. Kerjain dulu, nanti kita bahas di sesi kedua. Nanti masuk Zoom lagi dengan link yang sama ya.